Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, senang sekali kita berjumpa di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Jadi sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa dan jangan lupa untuk klik tanda jempol dan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan materi-materi terbaru dari channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Nah, anak-anak, dalam materi pecahan ini ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah tentang pecahan senilai, yaitu pecahan yang nilainya sama. Cara menentukannya adalah dengan mengalihkan dan membagikan bilangan, pembilang, dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya sebagai contoh adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama pada pecahan 1/3. Bisa kita kalikan sama-sama dengan angka 2. 1 dikali 2 adalah 2, 3 dikali 2 adalah 6. Jadi pecahan 1/3 itu adalah senilai dengan pecahan 2/6. Kemudian untuk membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sebagai contohnya adalah 6/9. Angka 6 dan 9 itu sama-sama bisa dibagi 3, maka 6 dibagi 3 adalah 2, 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi pecahan 6/9 itu sama atau senilai dengan 2/3. Untuk lebih memahami, silahkan kalian coba latihan 1 berikut ini. Sudah Ibu beri petunjuk ya untuk melakukannya agar lebih mudah. Misalnya pada pecahan 1/2. Di sini adalah petunjuk yang angka 4. Silahkan kalian cari 2 dikali berapa yang menghasilkan 4, maka angka tersebut juga akan mengalihkan angka 1. Kemudian 2/3 penunjuknya adalah angka 6, 2 dikalikan angka berapa yang menghasilkan 6, dan nanti juga akan digunakan untuk mengalihkan angka 3. Kemudian 3/titik sama dengan 6/8. Jadi petunjuknya di sini adalah pada angka 3 dan 6. 6 dibagi angka berapa yang menghasilkan 3, begitu juga nanti akan digunakan untuk membagi angka 8. Kemudian untuk latihan soal yang terakhir ini adalah 6/15 ya. Angka kuncinya adalah angka 5. 15 dibagi berapa menghasilkan 5, maka akan membagi juga dengan angka 6. Nah, kemudian poin yang kedua adalah mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dapat menggunakan garis bilangan. Silakan diperhatikan letak masing-masing pecahan pada garis bilangan, dan berdasarkan letaknya semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1/4 lebih kecil daripada 3/4, lebih kecil dari angka 1 dan lebih kecil dari 7/4. Nah, mengelompokkannya juga dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Jika penyebutnya sama, maka silahkan langsung mengurutkan bilangannya. Misalnya nih contohnya penyebutnya pada angka 6. Semua penyebutnya adalah angka 6, silahkan tinggal diurutkan dari angka yang paling kecil, yaitu 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. Atau jika penyebutnya berbeda seperti ini, silahkan disamakan terlebih dahulu. Kalian bisa mencari KPK-nya dari 2, 3, dan 5. Kenapa angka 6 tidak diajak? Karena angka 6 ini bukan termasuk bilangan prima ya. Jadi kita mengalihkan bilangan-bilangan primanya saja untuk penyebutnya, yaitu 2, 3, dan 5, menghasilkan angka 30. Nanti semua penyebutnya akan kita samakan menjadi angka 30. Nah, sebagai contohnya di sini adalah kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari 4/6. 4/6 ini akan menjadi 2/30 karena 6 dikali 5 adalah 30, 4 dikali 5 akan menghasilkan 20. Kemudian selanjutnya adalah 1/2. 1/2 ini adalah menghasilkannya nanti pecahannya adalah 15/30 karena 2 dikali 15 adalah 30, maka 1 pun juga akan dikali 15 menjadi 15/30. Nah, selanjutnya pada pecahan 1/3 ini 3 dikali 10 adalah 30 dan 1 dikali 10 adalah 10. Dan yang terakhir adalah 2/5, 5 dikali 6 itu akan menghasilkan 30. Iya, terlewat ya. Kemudian 2 dikali 6 akan menghasilkan 12. Jadi jika kita urutkan, kita lihat ini sudah penyebutnya sama semua 30. Yang paling kecil adalah kita lihat dari
12. 12 ini tadi kalau kita lihat angkanya adalah, ini berarti mengurutkannya dari yang paling besar ya. Oke, kita lihat ini mengurutkan dari yang paling besar. Kalau tadi di sini dia mengurutkan dari yang paling kecil, di sini mengurutkan dari yang paling besar. Oke, 4/6 ini menghasilkan 20/30, dia paling besar. Kemudian diikuti dengan 15/30, ini adalah 1/2. Kemudian dilanjutkan dengan 12/30, ini adalah 2/5. Dan terakhir 10/30 itu adalah yang terakhir, itu adalah 1/3 ya. Baik anak-anak, untuk lebih memahami silahkan kalian kerjakan latihan 2. Ini ada 4 soal yang bisa kalian lakukan. Silahkan kalian urutkan dari yang terkecil ya. Kalau yang sudah sama penyebutnya ini tinggal kalian urutkan saja. Namun jika ada yang berbeda seperti ini, kalian harus mencari KPK dari 2, 12, dan 8, 9, 12, dan 6 ya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya ini adalah kita akan menyederhanakan pecahan ya. Nah, untuk satu lingkaran ini dibagi menjadi 8, maka dari itu dia menjadi 1/8. Kemudian satu lingkaran dibagi 4 jadi 1/4, dan satu lingkaran dibagi 2 menjadi 1/2. Dari gambar tersebut, penyederhanaan pecahan pada dasarnya adalah mencari pecahan senilai yang paling sederhana. Jadi dia yang paling kecil sehingga dia tidak bisa dibagi-bagi kembali. Nah, sebagai contoh misalnya ini ada angka 24/32. Berapakah pecahan yang terkecilnya? Nah, caranya kalian cari dulu faktornya atau melakukan dengan cara mencari FPB 24 ya. Caranya mencari seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari mengenai KPK FPB. Ini adalah 1, di sini 24. Mencari faktornya saja ya. Kemudian 2, 12, 3 itu adalah dengan pasangan 8, 4 kali 6 dah 24 ya. Kemudian di sini tidak ada faktor 5 di sini ya. Oke, di sini kan Ibu hapus saja. Ya, jadi ini adalah faktor-faktornya. Kemudian kalau 32 itu faktornya adalah 1 dikali 32, 2 dikali 16, 4 dikali 8 ya, dan 6. Namanya di sini juga tidak ada faktor 6 ya. Oke, Ibu hapus di sini. Baik. Jadi jika kita lihat angka yang sama yang paling besar itu adalah di angka 8. Jadi kita bisa sama-sama membagi 8, 24 dibagi 8, 32 dibagi 8 akan menghasilkan 3/4. Jadi silahkan kalian bagi dengan FPB-nya ya. Nah, sebagai contohnya seperti ini 15/25. Itu FPB dari 15 dan 25 adalah 5. Jadi lebih mudahnya sama-sama, kalau misalnya kalian bingung mencari FPB-nya, dibagi dengan angka yang sama-sama bisa dibagi. Misalnya 15 dan 25 sama-sama bisa dibagi 5. Jadi dia mendapatkan 3/5. Kemudian 20 dan 48 jika dicari FPB-nya itu adalah 4. Silakan dibagi akan mendapatkan 5/12. Kemudian 49 ya dengan 105 itu FPB-nya adalah 7. Jadi 49 dibagi 7, 105 dibagi 7 menghasilkan 7/15. Kemudian pada angka 125 dibagi 200 itu FPB-nya adalah 25 menjadi 5/8. Dan untuk pecahan 120/375 sama-sama dibagi 15 menghasilkan 8/25. Oke. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya, itu adalah poin yang berikutnya. Misalnya untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, tentunya kita harus melihat pembilangnya ini angkanya harus lebih besar daripada penyebut. Karena jika dia tidak lebih besar angkanya tidak akan bisa berubah menjadi pecahan campuran. Misalnya contohnya seperti ini, 7/3. Itu menjadi pecahan campuran 21/3. Didapat dengan cara bagaimana? 7 dibagi 3 itu adalah dapatnya 2 ya, mendapatkan 2 dan dia mendapatkan sisa 1. 7 dikurang 6 1, maka dari itu
di sini adalah 2, diletakkan paling depan dan dia menghasilkan 1, sisanya adalah 1/3. Kemudian cara yang kedua juga bisa dengan cara dikurangi 3 terus ya, karena di sini penyebutnya adalah 3, 7 dikurangi 3 mendapat 1, kemudian dikurangi 3 lagi mendapat 1. Nah ini untuk hasilnya 2 ditaruh di depan, kemudian sisanya ditaruh di atasnya, dan tetap penyebutnya akan tetap sama ya. Oke. Nah, bagaimana kalau sebaliknya pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ini tinggal dikalikan ya anak-anak. Misalnya contohnya 24/7. Jadi ini kalian kalikan 7 dikalikan 2 ya. Ini kalian kalikan dulu 7 dikali 2 itu adalah 14 ditambah atasnya 14 tambah 4 itu adalah 18, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi dia mendapatkan 18/7 ya. Begitu juga seperti ini. 32/5, 5 dikali 3 sudah 15 ditambah 2 17. Kemudian penyebutnya tetap. Nah, misalnya seperti ini. Bagaimana langkahnya? 7 dikali 4, kemudian baru ditambahkan 3. 7 itu dikali 4 adalah 28, 28 ditambah 3 adalah 31. Per berapa? Ya, bawahnya tetap ya. Untuk penyebutnya dia akan tetap angka 4. Oke. Ya, seperti itu. Jadi 31/4. Oke anak-anak, untuk memudahkan silahkan kalian mencoba untuk mengerjakan latihan berikut ya. Untuk membuat bubur dibutuhkan 1/2 liter beras atau 1/2 ya, liter beras, kemudian 10/4 liter air dan 2/5 liter santan. Di antara ketiga bahan tersebut, bahan mana yang paling sedikit? Kalau pertanyaannya seperti ini, berarti silahkan kalian mencari atau mengurutkan dari yang paling kecil. Ya, silahkan diurutkan dengan paling kecil. Kemudian untuk soal yang kedua, Abi, Amir, dan Ahmad harus menyelesaikan suatu proyek. Karena itu pekerjaan tersebut dibagi dengan kemampuan masing-masing. Abi menyelesaikan 3/8, Amir menyelesaikan 1/4, dan Ahmad menyelesaikan 15/40. Di antara ketiga pekerja tersebut, pekerja mana yang paling banyak? Nah, berarti ini juga kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dan carilah pecahan yang paling besar. Oke. Ya, demikianlah anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini mengenai pecahan. Semoga lebih memudahkan kalian dalam memahami materi tentang pecahan. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Tetap semangat ya untuk belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!